Halo teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua yang telah mendukung channel Cerpen Metropolis dimanapun berada. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam keadaan yang selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasanya, saya selaku admin di channel Cerpen Metropolis ini pasti kalau hadir ini dengan membawa satu cerita ya. Dan kebetulan cerita hari ini adalah kelanjutan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita si Benny dan Bu Maisaroh. Jadi mungkin teman-teman masih ingat cerita itu. Tetapi di dalam kelanjutan ini, Benny ini mulai berkembang ya, cara berpikirnya itu mulai berkembang. Jadi setelah Benny ini mendapatkan pengalaman dengan Bu Maisaroh, yaitu ibu tirinya, jiwa muda si Benny ini tentu semakin meningkat begitu ya. Nah, di dalam menjalani hidupnya ini tiba-tiba si Benny ini ya seperti mendapatkan jalan gitu ya, seperti mendapatkan jalan, yaitu ketika si Benny ini sedang dalam perjalanan ya, dari rumah itu dia jalan itu ada ya naik motor lah, tiba-tiba di depan rumah yang ya bisa dibilang mewah gitu ya, Benny ini melihat ada seorang gadis cantik yang sepertinya mengalami kesulitan gitu. Jadi di depannya itu Benny melihat ya, itu sepertinya kok wanita itu sedang susah mengalami kesulitan di dalam menyalakan sepeda motornya begitu. Nah, akhirnya si Benny ini pun pelan-pelan jalan pelan-pelan sambil dilihat, dan ternyata betul wanita itu mengalami kesulitan karena motornya ini tidak bisa di starter begitu, jadi harus di starter manual, dan itu tentu cukup menyulitkan bagi seorang wanita. Nah, tanpa pikir panjang, si Benny ini pun mendekat dan berhenti.
Kemudian dia menawarkan bantuan. Maaf mbak, apa perlu bantuan gitu ya. Tentu saja si wanita ini pun ya kaget, ya heran, ya senang begitu ya. Jadi perasaannya itu mungkin bercampur aduk. Akhirnya setelah menatap begitu, si wanita itu pun mengangguk, mempersilahkan pada si Beni untuk membantunya. Nah, di saat itulah ya ketika si Beni ini akan menstandarkan motornya itu ya, itu tanpa sengaja itu bersenggolan ya. Disitulah ya timbul rasa bagaimana mungkin. Dan karena Beni ini cukup mengerti dan mengenal cara menghidupkan motor dengan cara manual itu, ya tentu tidak sulit. Dengan sekali pedal, hiduplah motor itu. Selanjutnya si wanita itu pun berterima kasih kepada si Beni yang telah memberikan bantuan. Beni tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengajak wanita itu berkenalan, sehingga akhirnya si Beni ini mengenal kalau wanita itu bernama Rosida, dan Rosida akhirnya juga mengenal kalau laki-laki yang telah membantunya itu adalah Beni ya. Jadi begitu. Itu awal perkenalan mereka, karena Rosida hari itu atau pagi itu sedikit terburu-buru. Akhirnya perkenalan pun ya cukup singkat saja. Akhirnya mereka pun berpisah. Dan ketika si Beni ini dalam perjalanan pulang ya menjelang sore gitulah ya, Beni ini lewat lagi di situ ya, karena memang jalannya biasanya di situ ya kan. Beni lewat di depan rumah itu lagi, tetapi kali ini lain ceritanya gitu. Karena si Beni yang sampai di situ mungkin penasaran juga, nyari-nyari mungkin ya kan, barangkali bisa ketemu lagi gitu. Nah, karena pelan-pelan dia tanpa sengaja gitu melihat ada satu kertas di tembok begitu tertempel, yang di sana tertulis bahwasanya di situ sedang mencari orang yang mau bantu begitu. Ya entah apa yang ada di dalam benak si Beni, di dalam pikiran si Beni ya. Karena kita kalau ingin mendapatkan sesuatu, meraih sesuatu, tentu kita tidak boleh berdiam diri, harus berusaha semaksimal mungkin, seperti itu ya. Nah, mungkin seperti itulah yang ada di dalam pemikiran si Beni. Akhirnya si Beni ini pun mengetuk pintu rumah itu. Ya mungkin dia bermaksud untuk melamar atau bagaimana, atau bertanya bagaimana. Setelah pintu rumah itu terbuka dan muncullah seorang wanita cantik yang ya ibu-ibu begitu. Akhirnya si Beni pun menanyakan perihal lowongan kerja. Maaf Bu, apakah di sini memang betul mencari orang yang bisa bantu begitu? Nah, dengan antusias sekali si wanita itu pun menjawab bahwasanya benar dia ini memang sedang
mencari orang yang bisa bantu-bantu di rumah itu dan cukup mendesak gitu. Sehingga akhirnya Beni pun mengajukan diri, ya bisa dibilang melamar pekerjaan, dan dengan antusias wanita itu mau menerimanya. Kemudian mereka pun berkenalan, yang mana akhirnya Beni tahu bahwasanya itu adalah ibunya Rosidah yang bernama yaitu Bumila, atau bisa dipanggil juga Umi Mila gitu ya. Akhirnya sesuai kesepakatan, besoknya ini si Beni ini sudah harus bisa mulai bekerja di rumah itu. Kemudian Bumila ini memberikan arahan, memberikan ya job begitu ya, job desk yang harus dikerjakan oleh si Beni besok di rumah itu. Nah, sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan melalui percakapan antara Beni dengan Bumila itu, akhirnya ketika tiba saatnya, Beni pun datang ke rumah itu untuk bekerja. Ketika dia datang ke rumah itu dan mengetuk pintu rumah itu, ternyata yang membukakan pintu rumahnya ini adalah si Rosidah. Tapi ya tentu saja yang kaget si Beni, karena kok Rosidah ada di rumah. Kalau Rosidah sih tidak kaget karena ibunya yaitu Bumila ini sudah memberitahukan kepada si Rosidah bahwasanya ada seorang pemuda yang akan bekerja mulai hari itu di rumahnya yang bernama Beni, yang kebetulan ya Rosidah ini sudah mengenal kemarin saat Beni ini memberikan pertolongan kepada Rosidah. Akhirnya ya mereka setelah bertemu di pintu itu, Rosidah berkata, "Oh Beni, gitu. Ya Umi sudah bilang bahwasanya hari ini kamu Beni sudah mulai bekerja di rumah ini, dan mari kita masuk karena itu sudah persetujuan dari Umi atau ibunya begitu." Akhirnya mereka masuk. Kemudian si Beni ini pun mulai bekerja ya, di rumah itu, mulai bekerja sesuai dengan job yang diberikan oleh Bumila. Sementara itu si Rosidah ini dia pamit pada si Beni untuk bersih-bersih kamarnya sendiri gitu ya. Dan kebetulan saat itu di rumah itu hanya ada mereka berdua karena Bumila pergi, sehingga di rumah itu tinggal si Beni dan Rosidah. Pada saat si Beni sedang asik bekerja mengerjakan tugasnya, tiba-tiba dia ini mendengar suara benda jatuh dari kamar si Rosidah ini, dan kemudian Beni juga mendengar suara Rosidah seperti yang kesakitan begitu. Dan tentunya si Beni ini tidak bisa berdiam diri begitu saja. Dengan segera dia pun berlari menuju ke kamar Rosidah, dan setelah dia ini berada di depan pintu, dia pun memanggil, "Mbak Rosidah, Mbak Rosidah tidak apa-apa," gitu kan.
Nah saat itu tentu Rosidah kaget ya, kok Beni datang gitu, apalagi dia dalam keadaan yang seperti itu. Akhirnya dia berpura-pura, oh tidak apa-apa, saya tidak apa-apa gitu. Tetapi tentu Beni tidak menyerah. Dia berkata bahwasanya kalau memang perlu bantuan, Beni akan dengan senang hati membantu, begitu kan. Nah akhirnya setelah berpikir, Rosidah pun mengizinkan dengan meminta kepada si Beni ini untuk menunggu sebentar karena dia harus berbenah dulu. Nah setelah berbenah, Beni pun dipersilakan masuk. Kemudian Beni bertanya, apa dan kenapa kok bisa sampai si Rosidah itu terjatuh. Kemudian dia menjelaskan bahwasanya saat itu dia naik kursi untuk membersihkan apa yang ada di atas almari atau lemari dan terpeleset jatuh gitu. Nah akhirnya Rosidah pun meminta kepada Beni untuk melanjutkan membersihkan atas lemari itu. Tetapi ketika di dalam kamar itu, Beni ini melihat ya, dari awal pertemuan itu kan memang sudah ada rasa gitu ya si Beni ini. Sehingga ketika dia berdua di dalam kamar itu, si Beni ini ya memanfaatkan kesempatan itu dengan matanya begitu tentunya, sehingga timbullah sesuatu yang berbeda pada diri si Beni ini, sehingga ketika si Beni ini naik ke atas kursi untuk membersihkan di atas lemari itu dan dia membungkuk, di saat itulah tanpa sengaja Rosidah menyaksikan atau melihat sesuatu yang membuatnya cukup kaget. Nah, bukan Beni namanya kalau tidak memanfaatkan kesempatan memang. Sehingga Beni ini memang sengaja ya, seperti memberikan pertunjukan gitu ya, supaya si Rosidah ini menjadi bagaimana gitu. Dan ternyata usaha si Beni ini berhasil, sehingga ketika si Rosidah ini menyaksikan itu, kemudian posisinya si Beni ini kan membelakangi ya, jadi dia pikir Beni ini tidak melihat apa yang akan dia lakukan. Sambil melihat apa yang ada pada Beni ini, si Rosidah itu melakukan sesuatu yang tentu saja membuat Beni ini ya semakin gimana begitu. Semakin lama akhirnya Beni pun pura-pura memergoki si Rosidah yang sedang berusaha sendiri itu. Dan akhirnya si Beni ini menawarkan diri untuk membantu. Awalnya tentu Rosidah ini malu dan ya menolak begitu ya. Tetapi setelah si Beni ini menjelaskan dengan pelan, dengan masuk akal gitu ya, akhirnya Rosidah pun luluh. Dia mau mengikuti saran, mengikuti masukan daripada si Beni. Sehingga hari itu adalah hari di mana untuk pertama kalinya Rosidah melakukan hal yang seharusnya tidak terjadi dengan Beni. Tapi berkat pengalaman Beni yang sudah beberapa kali dengan Bu Maisaro ya, tentu dia bisa mampu untuk
membuat suasana nyaman bagi Rosidah ini. Dan usaha Beni memang benar-benar berhasil sehingga membuat Rosidah ini sangat-sangat bahagia. Tidak ada penyesalan bagi Rosidah setelah apa yang terjadi di antara mereka. Jadi itu cerita yang hari ini bisa saya bagikan untuk teman-temanku semua dimanapun berada. Sekali lagi untuk yang belum subscribe, sudilah untuk subscribe di channel Cerpen Metropolis ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain kesempatan.